Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, semakin sehat dan semakin ceria ya anak-anak ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar kembali bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas kuis yang sudah kalian kerjakan tadi. Bagaimana? Apakah kuisnya bisa kalian kerjakan dengan mudah? Terlalu sulit? Ada yang membingungkan? Atau mudah banget? Nah, kalau yang terakhir mudah banget, alhamdulillah, luar biasa berarti kalian anak-anak. Oke anak-anak, di video ini nanti kita akan membahas, kita akan mengulas bareng-bareng bersama-sama. Jadi kuis yang sudah kita kerjakan tadi, bagaimana sih untuk cara mencari ide pokok, cara mencari kalimat utama yang ada di dalam soal. Apalagi di soalnya pilihan ganda. Kadang-kadang di antara pilihan jawaban itu ada yang membingungkan, ada pilihan jawaban yang menjebak, seperti itu. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya, diperhatikan dengan baik. Oke anak-anak, dalam soal bahasa Indonesia kita akan sering menemui soal yang bacaannya panjang. Nah, terutama kalau soal yang disuruh mencari kalimat utama, disuruh mencari ide pokok, biasanya bacaannya panjang anak-anak. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini sebenarnya ada beberapa trik ya. Kalian tidak perlu membaca keseluruhan bacaan. Kenapa tidak perlu keseluruhan bacaan dibaca, Bu? Karena satu, untuk menghemat waktu, yang kedua untuk mencegah kalian dari terjebak pada paragraf tertentu yang seharusnya tidak perlu untuk diamati. Nah, yang kalian lakukan pertama kali yaitu kamu langsung lihat soal di bawah bacaan itu. Nah, kita lihat nomor 1 ya anak-anak ya. Nomor 1 ini pertanyaannya kalimat utama paragraf kedua. Karena hanya disebutkan paragraf kedua, maka paragraf ke-1 tidak perlu kalian perhatikan. Jadi yang dilihat hanya paragraf kedua saja. Kita lihat, kita baca dulu ya. Berarti yang dibaca paragraf kedua saja anak-anak, biar tidak terlalu panjang, hemat waktunya. Oke, paragraf kedua, penularan penyakit tersebut dapat dicegah. Di sini ada kata tersebut berarti nyambung dengan paragraf sebelumnya. Penyakit apa itu? Kenapa penyakit tersebut? Kita ingat, garis bawahi dulu judulnya di situ, demam berdarah ya, demam berdarah dengue ya, berarti DBD. Maka penularan penyakit tersebut maksudnya penyakit DBD. Itu dipegang dulu. Kemudian kalimat selanjutnya, caranya, di situ ada kata ada kritiknya, namanya kritik yaitu tambahan ya, imbuhan. Caranya di sini, caranya lingkungan harus selalu dijaga kebersihannya. Yang dimaksud caranya adalah cara pencegahan penyakit. Berarti nyambung dengan kalimat sebelumnya, menjelaskan kalimat sebelumnya. Itu ya, kalimat yang kedua tadi, caranya itu menjelaskan kalimat sebelumnya. Kemudian ada lagi, genangan air harus segera dibuang karena dapat menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Berarti ini adalah bagian dari caranya tadi. Caranya bagaimana? Genangan air segera dibuang. Semua penampungan air juga perlu ditutup. Itu ada kata juga. Berarti masih menjelaskan caranya tadi. Nah, padahal caranya adalah cara pencegahan penularan penyakit. Maka kalau di sini kamu lihat kalimat mana yang menjadi kalimat utama? Kalimat utama berarti itu kalimatnya umum. Nah, kalimat utama ini dijelaskan dengan kalimat-kalimat lain. Ya, dirinci
dengan kalimat-kalimat lain. Maka di sini kita bisa lihat kalimat utama di paragraf kedua adalah penularan penyakit tersebut dapat dicegah. Nah, pencegahannya bagaimana? Tadi sudah disebutkan di kalimat kedua, di kalimat ketiga dan keempat. Ada yang genangan airnya dibuang, tempat penampungan airnya ditutup, dijaga kebersihannya. Maka jelas kalimat utama ada di kalimat pertama, penularan penyakit dapat dicegah. Maka jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang gitu ya anak-anak ya. Oke, siapa yang jawabannya benar, yang menjawab dengan baik sama seperti yang kita bahas. Oke, sip berarti. Nah, anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, ingat hati-hati membaca soalnya apa yang diminta di situ. Ide pokok paragraf kedua. Ini mudah sekali. Mudahnya apa? Kita tidak perlu membaca bacaannya lagi. Kenapa? Karena kita ingat ide pokok itu ada di kalimat utama. Padahal kita sudah tahu ya, kalimat utama tadi ada di kalimat pertama, yaitu tentang penularan penyakit dapat dicegah. Berarti di situ ada kata penularan penyakit dapat dicegah. Penyakit apa? Penyakit DBD. Kita cek dulu satu persatu. Jadi jangan langsung menentukan jawaban. Oh, ini pasti yang kayaknya. Jangan pakai kayaknya ya. Kita analisis namanya. Dianalisis jawabannya, pilihan jawabannya satu persatu. Kita cek yang A. Cara penularan penyakit. Tadi apakah membahas tentang penularan penyakit? Kamu tanya kalau kamu mencari ide pokok, kamu tanya, tadi bahas penularan penyakit enggak sih? Oh, tidak ya. Nah, berarti salah nih. Jangan dulu. Kita cek dulu yang lain. Siapa tahu itu jawabannya menjebak kayak gitu. Kita cek dulu yang B. Cara mencegah DBD ya. Tadi demam berdarah ya. Cara mencegah DBD. Kalau kamu kurang yakin, kamu cek dulu. Penularan penyakit dapat dicegah. Oh, penularan penyakit dapat dicegah. Tadi penyakit apa? DBD. Wah, ini bisa jadi benar ini. Jangan langsung dicoret. Cek dulu yang jawaban yang C. Cara membersihkan tempat penampungan air. Ada nggak sih tadi? Wah, kayaknya tadi ada. Ya wes, kita cek sih. Membersihkan tempat penampungan air itu tadi memang ada di paragraf kedua, tapi itu ada di kalimat penjelas, bukan kalimat utama. Maka bukan ide pokok paragraf kedua. Nah, berarti yang C enggak ini, Bu. Kita cek lagi satu jawaban yang D. Cara nyamuk berkembang biak. Oh, IPA ini nanti. Ada cara nyamuk berkembang biak? Tidak disebutkan. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah B. Cara mencegah DBD. Gitu anak-anak. Gimana jawaban untuk nomor 2? Benar ataukah salah? Oke, butuh dikasih jempol untuk kalian yang jawabannya benar. Oke anak-anak, untuk soal selanjutnya adalah soal nomor 3. Ini ada bacaan, satu bacaan digunakan untuk menjawab 2 soal. Hati-hati yang seperti ini ya, jangan sampai keliru. Kalau ini hanya ada satu paragraf, karena hanya ada satu paragraf, maka mau tidak mau kita harus baca. Tapi cek dulu di soal nomor 3-nya dulu ya. Yang diminta adalah ide pokok dari paragraf tersebut. Kita baca.
kemudahan memperoleh informasi di internet seperti koin yang memiliki dua sisi. Salah satu sisi menunjukkan manfaat, sedangkan sisi lain menunjukkan kerugian. Mudahnya mendapatkan informasi melalui internet dapat membuat kita mengetahui segala peristiwa yang terjadi di hampir seluruh dunia. Selain itu, kita juga dapat memberitahukan informasi kepada orang lain tanpa harus menunggu waktu lama. Adapun kerugiannya antara lain, informasi yang disebarkan melalui internet dapat berupa informasi palsu. Informasi palsu dapat merugikan orang lain bahkan sebuah negara. Oke. Kalau baca pertama seperti itu kita kadang-kadang kurang paham ya. Kamu bacanya untuk memahami seperti ini lebih baik membaca dalam hati anak-anak ya. Tapi kalau tidak baca dalam hati nanti kita nggak jadi bahas soalnya. Oke anak-anak, yang ditanyakan ide pokok, maka selalu gunakan kata tanya seperti ini. Apa sih yang dibahas, yang dibicarakan dalam paragraf tersebut? Nah, tadi kita ingat, kita lihat tadi ada kata kemudahan memperoleh informasi seperti koin dua sisi. Ada yang untung ya, bermanfaat, ada juga kerugiannya. Nah, tadi belakangnya terus disebutkan manfaatnya apa saja, kerugiannya apa saja. Berarti ide pokoknya apa anak-anak? Pasti ada dua kata itu ya. Ada manfaat dan kerugian dari apa? Dari internet. Nah, seperti itu. Jadi ketika kamu bisa menjawab pertanyaan, ingat ya, ini ingat, untuk ide pokok selalu gunakan pertanyaan apa yang dibahas di dalam paragraf tersebut. Yang dibahas dari paragraf itu apa? Nah, itulah ide pokoknya. Oke. Maka kita cek dulu satu persatu pilihan jawabannya anak-anak. Oke, ini jawabannya apa ya? Oh, sudah terlihat ini. Ternyata, nah tadi seperti yang Bu Tuti bilang ini anak-anak, yang tentang pilihan jawaban yang A, kemutakhiran teknologi. Nah, tadi ada kemutakhiran teknologi atau bukan tadi? B, internet memberikan manfaat dan kerugian. Mohon maaf ini tidak terlihat dengan jelas. Kemudian yang C, impian manusia di masa depan. Bahas itu enggak tadi? Tidak ya. Yang D adalah kemudahan mencari informasi. Tadi kemudahannya memang ada ya, tetapi juga ada kerugiannya. Maka yang D bukan jawaban yang tepat. Nah, ini sudah jelas untuk nomor 3. Jawaban yang tepat adalah yang B, internet dapat memberikan manfaat dan juga kerugian. Oke, gitu anak-anak ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4. Tadi kita udah ketemu sama ide pokoknya tentang internet yang dapat memberikan manfaat dan kerugian. Berarti, nah ini dibalik anak-anak gini. Kalau tadi kita udah tahu kalimat utamanya yang nomor 1 dan 2 ya. Kita udah tahu kalimat utamanya mana, kita nyari ide pokok. Sekarang kita tahu ide pokoknya dari pertanyaan, kemudian disuruh mencari kalimat utama. Berarti gini, kamu cari yang kalimat utama itu bunyinya, katakanlah seperti itu ya, yang hampir sama dengan ide pokok, tetapi kalimat itu lengkap, sama persis atau diambil langsung dari paragrafnya. Nah, mana yang ada kata di situ tadi kan ide pokoknya internet dapat memberikan manfaat dan kerugian. Paling tidak di situ ada kata manfaat dan kerugian. Kita cek kalimat yang mana. Aduh, jawaban udah kelihatan ini. Oke. Nah, ternyata ada di kalimat yang awal atau pertama anak-anak ya. Kemudahan memperoleh informasi di internet seperti koin yang memiliki dua sisi.
salah satu sisi menunjukkan manfaat sedangkan sisi lain menunjukkan kerugian. Itu kalimat pertama atau awal, maka itu menjadi kalimat utama karena tadi ada ide pokoknya ya, ada tentang manfaat internet itu bagaimana, terus kerugian internet itu seperti apa. Oke, ini jawabannya A untuk nomor 4. Nah, bagaimana soal nomor 3 dan 4, apakah jawaban kalian juga benar? Nah, semoga seperti itu ya anak-anak ya. Luar biasa kalau kalian bisa menjawab sejauh ini dengan baik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Berbeda ini bacaannya. Oke, soal nomor 5 lagi-lagi tentang ide pokok. Nah, kita baca anak-anak. Liburan telah tiba. Banyak cara dilakukan anak-anak untuk mengisi liburan. Ada yang bepergian ke tempat-tempat wisata, ada yang mengikuti paket liburan, sebagian lagi mengikuti kegiatan pesantren kilat di masjid dan membantu orang tua di rumah. Oke, karena ini bukan kalimat utama yang ditanyakan, maka kita gunakan pertanyaan kunci ya, pertanyaan untuk menggali ide pokok. Apa pertanyaannya? Ingat, apa yang dibahas dalam paragraf tersebut? Kalau kamu masih bingung, caranya gini anak-anak, kamu baca dipahami ya, baca dipahami, kemudian kamu tutup mata kamu tutup buku kamu, kemudian kamu tanyakan pada diri kamu sendiri, tadi bahas apa sih ya? Oh, tentang liburan. Liburannya tadi ada yang ke sini, ada yang ke situ, ada yang seperti ini. Ini kan banyak cara dilakukan anak untuk mengisi liburan, tentang liburan ya. Ada yang bepergian ke tempat wisata, ada yang mengikuti paket liburan, sebagian lagi. Berarti itu menjelaskan tentang cara anak-anak mengisi liburan. Kita cek dulu jawabannya satu persatu dari yang A. Liburan yang menyenangkan. Apakah menjelaskan tentang liburan yang menyenangkan? Sepertinya tidak ya. Tadi macam-macam liburannya seperti itu. Caranya bagaimana? Yang A kita pending dulu, kita simpan C. Yang B, kegiatan pesantren kilat. Bu, tadi ada kata pesantren kilat di situ. Memang betul ada kata pesantren kilat, tetapi itu sebagian lagi mengikuti kegiatan pesantren kilat. Berarti kan tidak semuanya, hanya sebagian kecil. Itu penjelasan cara dia, cara anak-anak salah satunya ikut pesantren kilat. Berarti yang B bukan. Kita simpan C. Lihat yang C dulu. Liburan ke tempat wisata. Bu, tadi juga ada. Iya, tetapi yang liburan ke tempat wisata kan tidak semua anak-anak, hanya sebagian saja. Kita cek yang D yang terakhir, cara untuk mengisi liburan. Nah, tadi ya, cara untuk mengisi liburan, ada yang ke sini, ada yang ke situ. Nah, ini yang sepertinya tepat. Kita cek dulu apakah jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, ternyata benar anak-anak ya. Jadi untuk jawaban yang nomor 5 adalah cara untuk mengisi liburan. Jawaban nomor 5 adalah D. Oke, bagaimana? Jawaban kalian sudah benar? Oke, semoga nomor 1 sampai 5 benar terus ya anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nah, anak-anak, untuk soal nomor 6 ini kita baca lagi, ditanyakan juga tentang kalimat utama. Kalimat utama lagi. Ayah Kusno seorang petani. Dia bekerja bercocok tanam padi. Modal ayah Kusno dalam bertani adalah kemauan keras dan ilmu pertanian. Dalam bekerja, ayah Kusno dibantu oleh para tetangga. Ayah Kusno bertani untuk mendapatkan penghasilan. Oke anak-anak, ini yang ditanyakan hanya kalimat utama. Di sini kamu lihat ayah Kusno seorang petani. Dia tuh ayah Kusno ya, bercocok tanam padi. Jadi bertaninya apa? Terus modalnya dari mana? Modal ayah Kusno bertani adalah kemauan keras dan ilmu pengetahuan. Siapa yang membantu? Dibantu oleh para tetangga.
Nah, terus untuk apa Ayah Kusno bertani? Untuk mendapatkan penghasilan. Itu tadi yang Bu Tuti kasih pertanyaan di belakang ya. Bertanam apa, modalnya apa, dibantu siapa, untuk apa? Itu adalah menjelaskan apa? Menjelaskan tentang Ayah Kusno yang bekerja atau yang berprofesi sebagai seorang petani. Maka kalimat utamanya, nah sudah jelas ya anak-anak. Kalimat yang pertama, Ayah Kusno seorang petani. Nah, seperti itu ya. Jadi petaninya ini dijelaskan dengan dia bertani apa, modalnya dari mana, bekerjanya dibantu siapa, untuk apa. Nah ini, jadi kalimat yang pertama adalah kalimat utama. Nah, kita cek, bener nggak sih? Oh, betul. Jadi untuk soal yang nomor berapa ini anak-anak tadi? Nomor 6, jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, bagaimana jawaban kalian? Nomor 6, semoga benar juga ya anak-anak. Oke, kita lanjut soal yang nomor 7, masih sama tentang kalimat utama lagi. Oke anak-anak, kita cek lagi, kita baca lagi karena satu paragraf saja ya. Mencegah memang lebih baik daripada mengobati. Kalau kita bisa mencegah diare, kita tidak perlu mengobati. Kebiasaan untuk hidup bersih sudah selayaknya dibudidayakan. Buang sampah, minum air matang, tidak aji mumpung kiranya akan menuntun hidup kita lebih baik. Yang ditanyakan kalimat utamanya ada di bagian mana? Kita lihat, cek dulu di kalimat pertama apakah dijelaskan oleh kalimat berikutnya ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, di sini selanjutnya ada kalimat kalau kita bisa mencegah, kita tidak perlu mengobati. Mencegahnya gimana? Kebiasaan hidup bersih, buang sampah. Nah, agar menuntun hidup kita lebih baik. Maka ini jelas sekali anak-anak. Kalimat utamanya ada di kalimat pertama lagi ya. Mencegah memang lebih baik daripada mengobati. Oke. Itu kita cek benar enggak sih di kalimat pertama. Oke anak-anak, jawaban kita benar. Apakah jawabanmu juga benar? Semoga seperti itu ya. Kita lanjut ke nomor yang ke-8, soal ke-8, masih tentang kalimat utama lagi. Penduduk Indonesia terkenal dengan kegiatan gotong royong. Gotong royong berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Dengan gotong royong, selain pekerjaan cepat selesai, rasa persaudaraan juga terpenuhi. Oke. Nah, kalau ini malah langsung terlihat ya, kalau kamu ketutup bacaannya itu membahas tentang apa anak-anak? Tentang gotong royong. Penduduk Indonesia terkenal dengan kegiatan gotong royong. Gotong royong artinya apa sih gotong royong? Nah, manfaatnya apa sih gotong royong? Maka ini kalimat utamanya jelas sekali ada di kalimat pertama juga, karena tadi dijelaskan oleh kalimat yang lain. Nah, maka jawaban nomor 7 adalah nomor 8 juga A. Oke. Bagaimana jawaban kalian? Semoga benar juga ya anak-anak ya. Sip, bagus. Kita lanjutkan yang nomor 9. Nomor 9 ternyata bacaannya sama. Ya, bacaannya sama seperti nomor 8 dan yang ditanyakan adalah ide pokok. Ini mudah sekali anak-anak karena kita udah tahu kalimat utamanya. Kalimat utamanya tadi tentang penduduk Indonesia yang terkenal dengan kegiatan gotong royong. Kita cek dulu jawaban A. Yang dibahas apa sih? Pakai pertanyaan juga boleh. Yang dibahas apa di paragraf tadi? Gotong royong. Nah, ada Bu yang A. Cek dulu yang B. Siapa tahu ada jebakan di situ. Yang B, contoh kegiatan gotong royong. Ada nggak contohnya tadi? Walaupun bahas gotong royong, ternyata kita
belum lihat contohnya ya, contohnya tidak ada. Kemudian yang C, manfaat gotong royong. Bu, manfaatnya itu kan biar pekerjaan cepat selesai. Iya, itu kan menjelaskan, jadi kalimatnya kan di belakang menjelaskan kalimat sebelumnya. Terus ada arti gotong royong, Bu, itu ada, Bu. Gotong royong berarti itu kan menjelaskan kata tentang gotong royong, kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh penduduk Indonesia. Maka ide pokok paragraf ini untuk nomor 9 adalah gotong royong saja. Nah, jawaban nomor 9 A lagi anak-anak. Bagaimana jawaban kalian? Semoga benar ya. Oke, kita lanjut yang nomor 10. Nah, kalau ini paragrafnya sudah diberi nomor ya, ini sangat memudahkan ya anak-anak. Oke, Pak Hindra suka membantu orang di sekelilingnya. Beliau pernah memberikan sebesar 10 juta rupiah untuk beasiswa. Uang itu beliau sumbangkan, uang itu digunakan untuk beasiswa. Oke anak-anak, di sini kamu lihat ada beberapa pengulangan kata ya. Yang pertama ada kata beliau. Nah, beliau itu siapa maksudnya? Beliau adalah Pak Hindra ya, Pak Hindra. Beliau itu ada di kalimat kedua, ada di kalimat ketiga. Berarti itu sudah ada tanda-tanda kalau kalimat 2 dan 3 itu menjelaskan kalimat sebelumnya. Kemudian ada kata lagi yang diulang, uang itu maksudnya apa sih? Oh, tadi uang 10 juta rupiah untuk beasiswa. Berarti kalimat ketiga dan keempat itu menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Maka sudah pasti terlihat kalimat utamanya ya kalimat utamanya yang kalimat umum ada di kalimat pertama. Pak Hindra suka membantu orang di sekelilingnya. Nah, cara membantunya gimana? Memberikan tabungan, kemudian uangnya digunakan untuk apa? Uangnya digunakan untuk apa? Dijelaskan oleh kalimat kedua, 3, dan 4. Maka kalimat utama untuk soal nomor 10 adalah kalimat pertama. Oke, nih jawabannya. Gimana anak-anak? Untuk soal nomor 1 dan 10, apakah jawaban kalian benar semua? Semoga jawaban kalian tepat ya. Kalau kalian sudah menjawab nomor 1 dan 10 sudah tepat, itu berarti sudah baik anak-anak. Nah, oke anak-anak, di video yang pertama ini kita bahas dulu soal nomor 1 dan 10 dulu. Nanti kita lanjutkan untuk video yang lainnya. Nanti kita bahas nomor 11 dan sampai nomor 20. Oke. Oke anak-anak, nanti kita jumpa lagi ya. Kita pause dulu, nanti kita lanjutkan di pembahasan bagian yang kedua untuk soal nomor 11 sampai nomor 20. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.